Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin mengucapkan wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh punten agak sedikit malam karena kita juga harus menyaksikan tadi gitu ya, nunggu kabar mengenai konferensi pers yang diadakan oleh Bojan Hodak dan juga Maklok. Nah ini juga menandakan bahwa dari awal sampai akhir kita punya informasi yang menarik selain pandangan dari seorang pelatih dan pemain mengenai pertandingan besok atau laga besok menghadapi tuan rumah PSBS Biak. Kita juga ada informasi yang memang di luar prediksi BMKG gitu ya. Nama Bojan Hodak sudah semakin meningkat presentasinya bisa menangani tim nasional Indonesia pasca Patrick Kluivert dipecat gitu ya. Nah nanti akan kita coba bahas teman-teman, tapi satu persatu dulu ini saya buru-buru karena takutnya terlalu malam gitu ya. Yang pertama ada mandatori dari manajemen Persib Bandung mengenai untuk restock jersey teman-teman. Nah kita kan sekarang sudah mulai agak komplit gitu ya jersinya, jadi alhamdulillah hatur nuhun buat manajemen juga sudah menyediakan gitu ya untuk jersey terbaru yang sudah tidak ada PO lagi, sekarang tidak ada pre-order lagi. Jadi mangga manfaatkan di sebelah kiri bawah teman-teman, itu diklik saja etalasenya nanti muncul gitu ya, jersey pilihan dari mulai supporter edition, replika dan juga player issue, semuanya tersedia dengan harganya masing-masing teman-teman. Mangga dimanfaatkan karena kurang lebih setiap 5 hari ini kan restock kembali gitu ya, jadi agak sedikit cepat habis untuk ukuran S, M dan L itu, jadi harus buru-buruan lah. Jadi mangga dicek di kita selama kita posting, berarti barangnya masih ada gitu ya. Insya Allah diskonnya pun ada teman-teman. Ini khusus buat teman-teman Bobotoh, mangga dicek dulu, diklik saja, dilihat-lihat gitu ya. Barangkali ada yang suka, mangga di sebelah kiri bawah handphone teman-teman diklik saja, nanti muncul semua produknya. Nah itu yang pertama informasinya. Yang kedua, tiket untuk menghadapi Selangor FC di ACL 2 ini sudah tersedia, dan sesuai dengan informasi yang dari kemarin kita bicarakan teman-teman, hari ini sudah dijual dari mulai tadi siang, itu sudah dijual dengan harga Rp100.000 dan insya Allah tidak ada kenaikan lagi. Jadi Rp100.000 ini berlaku sampai dengan hari H tanggal 23 Oktober mendatang gitu ya. Jadi tidak ada penurunan atau kenaikan harga di ACL 2 ini. Mangga dimanfaatkan, dan sekarang pun sama sesuai yang kita prediksi juga, hanya 3 tribun yang masih tersisa gitu ya, ada utara, selatan dan timur. Jadi sekali lagi, kalau nanti misalkan yang ingin menyaksikan di timur dan timur habis, beli saja tiket utara atau selatan teman-teman. Jadi ya sama aja, ketika beli tiket scan masuk ke gate-nya masing-masing, misalkan ini mau nontonnya di timur ya, katakanlah kita beli saja tiket utara atau selatan. Nah begitu masuk tribun stadionnya, teman-teman muter saja ke tribun timur, jalan kaki saja karena di dalam stadion itu melingkar gitu ya, ada ya apa ya, lorong tribun lah, nanti teman-teman tinggal jalan saja ke tribun di sebelah timur. Begitu untuk cara mengakalinya gitu ya. Jadi sama saja karena ya lebih enak gitu ya nonton di tribun, tapi kalau saya nonton biasanya tribun pindah-pindah, jadi ingin merasakan nuansa yang berbeda setiap laga home Persib Bandung, kadang di selatan, utara, timur, VIP barat, utara gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi memang ya enakeun muter gitu teman-teman. Nah itulah sedikit informasi mengenai tiket yang kedua gitu ya. Yang ketiga, kita bahas dulu mengenai hasil konferensi pers gitu ya, sebelum masuk nanti ke timnas teman-teman. Jadi kita bahas dulu mengenai besok
menghadapi PSBS Biak dari dua sudut pandang, dari seorang pelatih dan pemain. Kita bahas dari pelatih dulu saja. Bojan Hodak mengatakan bahwa besok menghadapi Biak ini tidak mudah, walaupun kita tidak main di Biak gitu ya. Kita jauh lebih enakan main di Jogja, katanya lebih dekat untuk akomodasinya, untuk lain-lain sebagainya juga lebih membuat kita nyaman, dan kita juga punya nilai positif bermain di Jogja walaupun bukan hanya menghadapi Biak gitu ya, menghadapi tim yang lain yang ada di Jogja juga kita punya tradisi yang bagus katanya. Lalu juga menurut Bojan Hodak, yang menentukan itu bukan hanya di atas lapangan, tapi di luar lapangan bagaimana cara untuk meyakinkan pemain-pemain Persib ini treatmentnya, atau untuk bagaimana cara meningkatkan kepercayaan dirinya, meningkatkan bahwa pemain itu punya visi harus menang itu berbeda-beda. Karena di tim Persib saat ini ada yang dari usia muda sampai dengan usia yang paling tua gitu ya. Jadi inilah satu treatment yang berbeda diajarkan atau dilakukan oleh Bojan Hodak, bagaimana cara ngomong dengan usia yang 20 tahun ke bawah gitu ya, atau yang 30 tahun ke atas, karena berbeda-beda untuk nasihat yang diberikan Bojan Hodak. Tapi selama ini sudah diberikan gitu ya, sudah ditanamkan bahwa kalau bisa besok kita menang, kita ambil poin di Sleman gitu. Jadi ya tong kagok lah, kita sudah ada di Jogja, kita pulang ke Bandung dengan 3 poin. Tapi intinya Bojan sudah ingin menyatukan chemistry di luar lapangan, sehingga di atas lapangan mereka tinggal mengaplikasikannya melalui sebuah kemenangan gitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita doakan besok semua pemain Persib siapapun yang diturunkan bisa membawa oleh-oleh 3 poin dari Sleman ke Bandung gitu ya. Ini menarik lah pokoknya. Bojan Hodak hari ini mungkin dia juga tahu bahwa Clippers hari ini dipecat dan nama dia mulai naik. Jadi dia juga bingung mau bahas apa, tapi yang jelas ya besok fokus menghadapi Biak, katanya itu dari sudut pandang pelatih. Nah, ini bagaimana dengan sudut pandang dari seorang pemain? Maklok mengatakan bahwa ini pun merupakan satu keuntungan buat kita bermain di Stadion Maguwo Harjo di Sleman, maksud Maklok gitu ya. Jadi ya ini pun kita sudah siap. Walaupun beberapa pemain yang dipanggil timnas ya ada sedikit kelelahan, tapi itu sudah bisa diatasi. Kita sudah siap, semua pemain sudah mental menang gitu ya, karena kita ingin mengembalikan Persib Bandung ini tempatnya adalah di papan atas katanya. Jadi kalau Persib menang besok, insya Allah naik gitu ya, naik ke 5 besar lah minimal gitu ya. Jadi ya kita doakan juga, doa dari Maklok dan teman-teman skuad Persib yang lainnya bisa meraih kemenangan, dan kita ya posisi kita ada sebetulnya di papan atas teman-teman gitu ya. Amin. Nah, ini yang terakhir, sesi yang paling menarik perhatian teman-teman, karena hari ini kita tahu ada berita besar untuk sepak bola Indonesia, yaitu Patrick Kluivert dan reng-rengannya, rombongannya yang berjumlah lumayan banyak gitu ya, asistennya ini resmi dipecat dan diberhentikan, walaupun bahasanya mah atas kesepakatan dua belah pihak gitu. Namun ya tetap aja lah, PSSI juga mikir daripada lebih merugi lagi caci maki dari seluruh insan sepak bola Indonesia, lebih baik keluar kurang lebih ya beberapa puluh M lah gitu ya. Ya katanya sih sampai 30 M-an gitu ya, dia harus bayar kompensasi ketika memecat Patrick Kluivert. Beda kalau seorang pelatih mengundurkan diri. Nah, ini ya pasangannya juga mungkin setengah gitu ya, tapi kalau dipecat berarti dia harus menerima pesangon secara full sesuai kontrak yang berlaku teman-teman. Jadi ya inilah yang harus dibayar mahal oleh PSSI, mendatangkannya juga sia-sia gitu ya, memecatnya pun sia-sia, mengeluarkan uang berpuluh-puluh M. Makanya hati-hati, ini Komdis PSSI sepertinya lagi butuh duit nih teman-teman gitu ya. Makanya hati-hati sekali lagi buat besok yang sudah katanya memang sudah ada di
di Jogja jangan sampai tercatat oleh match komisioner sebagai pendukung Persib Bandung, karena itu akan sangat merugikan. Selain dendanya juga mudah-mudahan ya tidak diperberat lagi, karena sudah ada satu ancaman katanya gitu ya, menurut Pak Andang gitu ya, Pak Andang Ruhyat, yang mana kalau ada supporter Persib ya bisa jadi berpengaruh di laga kandang Persib selanjutnya di GBLA itu tanpa penonton. Nah ini ya itulah yang kita takutkan gitu ya teman-teman. Kemarin juga ada yang nanya, Kang, gimana katanya itu kenapa tidak dibayarinnya sama yang datang saja, kenapa ditagihkannya ke klub gitu ya. Jadi kalau PSSI mau nagih ya nagih ke yang datang aja supporternya, jangan ke klub. Nah ini mungkin kita juga harus lebih membuka wawasan teman-teman. Kita kasih sedikit gambaran secara kasarnya saja. Gini teman-teman, PSSI itu atau apa ya istilahnya tuh, dari operator liga saja gitu ya, dari I-League ini memberikan subsidi ke setiap tim itu setiap bulan teman-teman, baik itu Liga 1 maupun Liga 2-nya. Nah ini subsidi tiap bulan ini jumlahnya berbeda tentu saja di Liga 1 dengan Liga 2, namun khusus di Liga 1 untuk setiap bulan ini ditransfer dari I-League ke rekening klub tersebut gitu ya. Katakanlah sekarang kita ngomongin Persib Bandung, dari I-League setiap bulan untuk ke Persib Bandung sekian ratus juta misalkan gitu ya. Nah ini setiap bulan itu jika memang Persib Bandung ada tunggakan pembayaran atau sanksi gitu, itu nanti otomatis ada dua caranya, mau dipotong langsung dari subsidi itu atau dibayarkan dulu oleh klub tersebut atau oleh Persib, sehingga subsidi yang turun ke klub setiap bulan tidak dipotong. Nah ini yang pertama. Kalau memang ditagihkan ke individu kan lumayan besar apanya ya resikonya gitu ya, karena meren misalkan nggak punya uang, telat, terus juga bisa panjang lah urusannya, nggak langsung dibayar. Kalau memang ke klub kan langsung dibayar, mau dibayar langsung atau langsung dipotong dari subsidi tiap bulan, ini kan cepat prosesnya gitu ya. Jadi ya itulah mungkin gitu ya gambaran yang kita kasih secara kasar itu, salah satunya itu. Kalau ditagihkan ke individu ya lebih lama lah dapat duitnya, lebih baik ditagihkannya ke klub gitu ya teman-teman. Mungkin ya ini juga yang menjadi satu hal hari ini teman-teman, ketika Patrick Kluivert dinyatakan dipecat, bahwa persentase Bojan Hodak yang bisa katanya masuk ke dalam posisi 3 besar pelatih yang bisa melatih tim nasional Indonesia teman-teman. Karena syaratnya katanya untuk melatih sebagai pelatih tim nasional ini, yang pertama harus mengetahui kondisi sepak bola dalam negeri kita, yang kedua pelatih tersebut harus lebih banyak tinggal di Indonesia atau mencermati pemain-pemain yang tidak hanya di luar saja tapi di Indonesia juga. Nah ini Bojan Hodak sudah masuk dua kategori ini gitu ya. Lalu yang ketiga, pelatih timnas Indonesia harus bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau Patrick Kluivert ini kan ya dikatakannya ya sudah jarang nonton Liga 1 gitu ya, jarang ada di Indonesia, tidak punya komunikasi yang baik gitu ya, buruk untuk memanage kepada fans dan lain sebagainya juga buruk. Kalau Bojan Hodak punya kelebihan itu, dengan media bagus, dengan pemain bagus gitu ya, dengan stakeholder yang lainnya bagus. Jadi masuklah semuanya, walaupun minus pengalamannya mungkin di tim sekelas tim nasional. Walaupun kalau nggak salah di Malaysia pernah menangani timnas juniornya, tapi saya lupa usia berapa gitu ya waktu itu Bojan Hodak gitu. Nah, namun untuk timnas senior memang minusnya belum punya pengalaman itu. Nah ini juga di antara Bojan Hodak ada juga namanya netizen sepak bola mah langsung ceplas-ceplos gitu ya, katanya bisa saja timnas Indonesia atau pengennya mah ada Erik ten Hag katanya, biar sama-sama kan banyak pemain Belanda di timnas kita, jadi biar bisa punya komunikasi yang baik. Erik ten Hag katanya, lalu ada Zidane katanya, lalu juga ada mantan pelatih Irak, nah lain sebagainya lah. Nah salah satunya ada Bojan Hodak teman-teman. Ini ya nggak tahu lah apakah memang nasib
seorang pelatih bagaimana kedepannya, kita tunggu saja untuk kabar selanjutnya gitu ya teman-teman. Kita doakan dulu saja besok Persib Bandung bisa meraih hasil maksimal menghadapi PSBS Biak, amin. Dan itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.